tentang hukum diplomatik dan konsuler, mata kuliah hukum diplomatik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum diplomatik dan konsuler. Nah, di sini ada proses pembukaan perwakilan konsuler. Negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi sebagai berikut. 1. Penduduk yang permanen. 2. Wilayah tertentu. 3. Suatu pemerintahan. 4. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain dalam masyarakat internasional merupakan suatu bukti kuat atas kemampuannya ikut dalam proses hubungan internasional dan politik internasional, sekaligus sebagai pengakuan atas kemampuannya menjaga integritas teritorial. Nah, di sini ada prinsip kewajiban hidup berdampingan secara damai. Perjanjian tersebut berisi 5 alasan. 1. Saling menghormati integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. 2. Tidak saling menyerang. 3. Tidak saling mencampuri urusan masing-masing negara. 4. Persamaan dan saling menguntungkan hidup berdampingan secara damai. Dan ada juga proses pembukaan konsulat. 1. Harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak atau mutual consent. 2. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Kesepakatan antar kedua belah pihak ditegaskan oleh Von Glenn dalam bukunya Law Among Nations. Antara lain dikatakan bahwa dasar hukum setiap hubungan diplomatik maupun konsuler harus ada persetujuan dari negara penerima. Negara penerima meletakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur status hukum dan kegiatan perwakilan asing yang bersangkutan tersebut. Ketentuan dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Dan juga ada tata cara pembukaan perwakilan konsuler diatur dalam pasal 4. 1. Suatu perwakilan konsuler boleh dibuka di wilayah negara penerima hanya dengan persetujuan negara penerima. 2. Tempat kedudukan perwakilan konsuler, tingkat dan wilayah konsuler harus ditetapkan oleh negara pengirim dan yang akan tergantung pada persetujuan negara penerima. 3. Perubahan-perubahan yang kemudian terjadi mengenai tempat kedudukan perwakilan konsuler, tingkat atau wilayah konsulernya dapat dilakukan oleh negara pengirim hanya dengan persetujuan negara penerima. 4. Persetujuan negara penerima juga diperlakukan apabila suatu konsulat jenderal atau suatu konsulat bermaksud untuk membuka konsulat muda atau keagenan konsuler di suatu tempat selain di tempat kedudukan konsulat jenderal atau konsulat itu sendiri.